Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, jumpa lagi. Kita melanjut konten yang berjudul Membangun Pondasi Spiritualitas. Nah, kali ini pondasi yang keempat, yaitu dunia lebih krusial daripada akhirat. Atau kalau kata sederhana, bahwa dunia ini lebih genting ya daripada akhirat. Ada 4 model kehidupan. Yang pertama, di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Yang kedua, di dunia menderita, di akhirat bahagia. Yang ketiga, di dunia bahagia, di akhirat menderita. Yang keempat, yang tidak enak ini, di dunia menderita, di akhirat juga menderita. Nah, tentu pilihan kita, yaitu pilihan yang paling tepat adalah nomor 1, yaitu di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Nah, sekarang kita melihat dari sisi kepentingan, mana yang lebih penting, dunia atau akhirat. Nah, ini ada 3 alternatif. Yang pertama, kalau kita mementingkan dunia, akhiratnya tentu diabaikan. Kalau mementingkan akhirat, dunianya diabaikan. Nah, yang ketiga ini, dunia dan akhirat sama-sama penting. Ya, tentu kita memilih yang ketiga, yaitu dunia akhirat sama-sama penting. Tetapi sahabatku, nanti kita lihat bahwa ternyata dunia itu lebih krusial, ya lebih genting daripada di akhirat gitu. Karena apa? Karena nanti semuanya itu akan kita kerjakan di akhirat. Akhirat itu hanya sebagai akibat apa yang kita perbuat di dunia. Kita lihat dari sisi krusialitasnya, ya. Lebih krusial pada saat hidup di dunia atau kehidupan di akhirat, ini pertanyaan ternyata. Ya, lebih krusial hidup di dunia. Ya. Kemudian kita tahu bahwa kehidupan dunia yang hanya sebentar ini, ya ternyata menentukan ya kehidupan akhirat yang sangat panjang. Jadi kenapa dibilang krusial? Karena hidup di dunia yang sebentar, yang katanya mampir ngombe itu, ya, itu ternyata lebih krusial, lebih penting lagi karena kita harus melakukan sesuatu di dunia itu yang nanti akibatnya itu sangat panjang di akhirat, begitu maksudnya. Ya, kita lihat ini ada ilustrasi. Kita ini hidup di dunia, ya pertama ini kita sekarang ini hidup di dunia, kemudian alam barzah, kemudian alam akhirat. Jadi ini di akhirat ini saya potong karena sebetulnya akhirat ini tidak ada batasnya. Jadi gambar panah ini kalau saya teruskan tidak ada ujungnya ini, ya makanya saya potong ini ya supaya kita tahu bahwa akhirat ini panjang. Sementara yang namanya dunia, alam barzah ini terbatas. Nah, dari alam dunia ini menuju ke barzah, alam barzah ini ditandai dengan kematian. Jadi kita kalau meninggal dari dunia menuju ke alam barzah. Nah, nanti setelah barzah ke akhirat ini ditandai dengan adanya kiamat. Jadi begitu nanti sudah semuanya sudah ini kiamat, rusak semua, hancur semua, baru kita nanti masuk ke alam akhirat. Nah, waktunya di akhirat itu tidak terhingga, bahkan tidak ada batasnya. Coba kita lihat sekarang dari sisi waktu di dunia ini panjang, tetapi tetap ada batasnya. Ya, kemudian barzah juga begitu. Pada zaman Nabi Adam dulu, begitu Nabi Adam meninggal, ya masuk ke alam barzah. Sampai sekarang itu masih di alam barzah. Nanti pada saat sudah kiamat baru nanti ke akhirat kita bareng-bareng ke sana gitu. Ya, nah di dunia ini hidup yang sebentar tetapi menentukan kehidupan di akhirat yang sangat panjang. Ya, di akhirat
kita ini ternyata sudah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima pengadilan Allah, ya, hasil dari perbuatan kita di dunia. Nah, inilah yang saya maksudkan bahwa di dunia ini sebentar, tetapi pengaruhnya panjang. Nah, kita harus berusaha supaya dunia ini kita apakan, kita hidup di dunia ini berbuat apa, supaya nanti di akhirat yang panjang itu kita bisa bahagia tentunya gitu. Nah, ini peringatan untuk kita bahwa jangan menyia-nyiakan hidup di dunia yang pendek ini. Artinya waktunya cepat kalau dibanding dengan akhirat gitu. Memang kita bisa berumur panjang, bisa sampai 100 tahun, ya, tetapi kan zaman sekarang sudah jarang gitu. Yang banyak ya antara 60 sampai 70. Tetapi juga tidak menjamin bahwa umur kita ini bisa sampai 70, bisa saja masih bayi aja ada yang sudah meninggal, masih remaja meninggal, ya, masih dewasa meninggal dan sudah tua. Artinya meninggal itu tidak tentu, kapan kita juga tidak tahu, ya. Hidup di dunia maksimum itu 100 tahun, katakanlah begitu. Kehidupan di akhirat bisa miliaran tahun, bahkan tidak terhingga gitu. Ilustrasi yang pertama, saya membuat ilustrasi antara perbuatan baik kita sama perbuatan jelek kita, ya. Jadi saat hidup di dunia, umur itu kita anggap aja 100 tahun, ya. Dalam 100 tahun itu kegiatan yang bernilai ibadah kita ambil aja nilainya 125. Artinya banyaknya 125, tidak ada satuannya, pokoknya angka 125. Kemudian kegiatan yang dinilai maksiat itu 45, ya. Jadi kalau ditimbang masih lebih berat ibadahnya, ya. Ibadahnya 125, jahatnya atau maksiatnya 45, maka masih lebih tinggi ibadahnya 80, ya. Kemudian kita masuk surga. Jadi kalau sistemnya itu dari timbangan, ya, bahwa kalau timbangannya lebih berat ibadah masuk surga, dan kalau lebih berat maksiatnya masuk neraka, ya, ilustrasi yang pertama ini bahwa kita akan masuk surga dan itu selama-lamanya. Kemudian ilustrasi yang kedua, ya, hidup tetap 100 tahun, kemudian kegiatan yang bernilai ibadah 125, kegiatan yang bernilai atau dinilai maksiat 200. Nah, di sini lebih banyak maksiatnya, ya. Setelah ditimbang maka lebih berat maksiatnya sebesar 200 dikurangi 125 jadi 75. Nah, kita akan masuk neraka, itu pun selama-lamanya gitu, ya. Ini ilustrasi kedua bahwa kita justru lebih berat timbangan maksiatnya, ya, sebesar 75 kita masuk neraka. Ilustrasi yang ketiga, tetap kita hidup 100 tahun, kemudian kegiatan yang bernilai ibadah 200, kemudian kegiatan yang dinilai maksiat 50. Nah, ini kita ini umpamanya saja Allah nanti memberikan balasannya secara proporsional gitu, ya, bukan seperti yang tadi. Kalau tadi kan begitu lebih banyak ibadahnya masuk surga, kalau lebih berat maksiatnya masuk neraka. Nah, ini proporsional, jadi semua amal dibalas secara proporsional, ya. Jadi masuk neraka dulu karena maksiat 50 itu diganjar dengan 50 juta tahun ada di neraka, kemudian setelah itu baru masuk surga gitu, karena nilai ibadahnya jauh lebih banyak gitu. Jadi ini kira-kira kalau kita nanti penilaian amal kita itu berdasarkan proporsional gitu. Tapi kan kita sampai sekarang belum tahu persis gitu, ya, informasi yang ada itu bahwa kita nanti masuk surga itu kalau kita banyak ibadah kepada Allah. Balasan amal di dunia itu dibalas bermiliar-miliar kali di akhirat. Jadi maksudnya bahwa kita ini hidup kan 100 tahun, tapi balasannya itu bisa miliaran tahun, bahkan tidak terhingga. Nah, inilah
yang saya katakan bahwa ternyata amal di dunia itu atau kita berbuat sesuatu itu bukan balasannya 10 kali, 100 kali, atau 700 kali. Bukan seperti itu. Kalau dilihat dari waktu, maka kalinya itu miliaran begitu. Karena kita hidup 100 tahun dibalas dengan kehidupan yang panjang. Jadi kalau kita ini banyak amal ibadah kita ini dibalas oleh Allah panjang masa gitu di akhirat. Demikian juga kalau kita banyak berbuat dosa atau maksiat, nanti akan dibalas juga panjang, malah kekal di neraka begitu. Ya, 100 tahun di dunia, wah di akhirat ini bisa triliunan tahun, jadi kita tidak tahu. Artinya apa? Di dunia ini sangat krusial. Untung kalau kita ini umur sampai 100 tahun. Tapi kalau umur 25 tahun sudah dipanggil, umur 30 tahun sudah meninggal, itu artinya kan kita berbuat amal itu cuma sedikit gitu waktunya. Tapi balasannya nanti juga sama, ya selamanya gitu. Oleh karena itu yang saya katakan bahwa dunia ini krusial, artinya ya kita ini, ya kalau saya sih kebetulan sudah umur 70, berarti saya sudah dikasih umur sampai 70 tahun. Tetapi ya sahabat-sahabatku yang sekarang ini umurnya masih 20, 30, itu kan belum tentu bisa sampai ke umur 70. Kapan mati? Tidak tahu kita. Nah, oleh karena itu kita harus bersiap-siap, ya. Umur berapapun kita sekarang harus bersiap-siap, ya, banyak beribadah karena umur tidak tahu, dan yang tahu persis sekarang ini yang sudah diinformasikan di dalam kitab-kitab Allah, di Al-Quran terutama, bahwa nanti di akhirat itu sepanjang masa. Berarti miliaran atau triliunan tahun di sana. Sementara kita hidup di dunia ini, katakanlah tadi ada yang umur 40, ada yang 50, 70, 100 tahun, kan sebentar dibanding dengan ukuran akhirat gitu. Nah, hakikatnya kita masuk surga itu karena kasih sayang Allah. Sebaliknya kita masuk neraka ya karena balasan Allah. Jadi sebetulnya kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Karena kalau amal kita hanya katakanlah umur kita sampai dengan 100 tahun, itu tidak cukup untuk membeli akhirat yang triliunan itu, atau membeli surga yang sampai triliunan tahun bahkan tidak terhingga itu. Jadi tidak cukup ya karena ridhonya atau karena rahmatnya Allah. Nah, rahmat Allah itu sudah banyak diinformasikan bahwa siapa yang bertakwa banyak ibadahnya, itulah yang kemungkinan besar mendapatkan rahmat dari Allah. Sehingga kita berusaha untuk berbuat kebajikan, berbuat ibadah, ya, berbuat yang bernilai ibadah agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Ya, hidup di dunia ini berarti sangat krusial dan menentukan. Ya, kita harus berusaha setiap yang kita lakukan atau kita kerjakan dapat bernilai ibadah. Sedikit kita salah maka balasannya sangat panjang, dan sebaliknya sedikit kita berbuat saleh balasannya juga panjang. Ya, kita usahakan semaksimal mungkin bagaimana kegiatan kita selama 24 jam sehari itu banyak, ya, yang bernilai ibadah, atau kita maksimalkan supaya 24 jam ini kita dicatat, ya, amal kita dicatat sebagai ibadah, ya. Pesan moralnya, ya, itu kapan kita mati kita tidak pernah tahu. Setiap waktu, saat umur berapapun kita harus gunakan untuk berbuat amal kebajikan agar memiliki saldo kebaikan. Apalagi yang sudah umur di atas 60 tahun, kita maksimalkan efektivitas sisa umur kita ini. Mumpung yang terakhir, mumpung masih ada umur, usahakan penyesalan itu terjadi di dunia. Jangan sampai penyesalan itu nanti sesudah di akhirat, karena kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sahabatku, makanya judul dari video ini atau konten ini, dunia
lebih krusial daripada akhirat, maksudnya bahwa hidup di dunia yang sebentar ini harus kita manfaatkan, harus kita upayakan semaksimal mungkin, karena kehidupan yang sebentar ini akan menentukan kehidupan di akhirat. Sementara kita di akhirat sudah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima pengadilan dari Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.